imtithalan, karena mereka mengerjakan perintah Allah SWT fi ibtidaiha, di permulaan surah ini. Jadi tiga sahabat ini kalau menyatakan membaca sabbihisma rabbikal a'la, ya, maka dia mengawali dengan membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini satu riwayat, ya. Oke. Surah ini adalah surah ke-87, ya, dalam tertib mushaf. Wasabi'ah au thaminah fi tartibin nuzul, atau kalau kita lihat dari periode turunnya, dia adalah surah ke-7 atau surah ke-8. Kalau yang memasukkan Al-Fatihah itu termasuk dari 7 surah pertama yang diturunkan, maka surah Al-A'la adalah surah ke-8 atau surah yang ke-7. Jadi ini surah yang masih awal-awal turun. Jadi surah ke-8 paling akhir, ya, paling jauh, surah ke-8 yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia turun setelah surah At-Takwir dan surah Al-Lail, ya. Jadi Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil, Al-Qalam, Al-Masad, At-Takwir, baru surah ini. Tapi kalau ada yang memasukkan Al-Fatihah menjadi 8. Jadi ini surah yang masih awal saja. Ada 19 ayat, ada 19 ayat. Wahia surah Makkiyah. Surah ini adalah surah Makkiyah inda jumhuri ahlil ilm. Ya, sepakat ahlul ilm menyatakan surah ini adalah surah Makkiyah, ya. Oke, kita ada berpanjang ke sana. Surah ini terkenal washtaharat as-surah bismi suratil a'la. Yang terkenal surah ini adalah dengan nama surah Al-A'la. Wasammatha Aisyah radhiyallahu anha, dan menamakan kepada surat ini Aisyah radhiyallahu anha surah Sabbih. Aisyah menamakan surah Sabbih sebagaimana di awal ayat ini sabbihisma rabbikal a'la. Jadi itu namanya. Secara umum surah ini berisi tentang qawaidul iman, tentang fondasi iman yang dijelaskan fi salasati anasir. Kata penulis tafsir Wahadut Tafsir, itu yang ditulis dalam kurun waktu, katanya saya lupa 20 tahun atau apa, ya. Wahadut Tafsir menyatakan isi utama dari surah ini adalah berkenaan dengan qawaidul iman atau kaidah-kaidah keimanan yang dijelaskan dalam 3 unsur. Yang pertama, tauhidullah ta'ala wa tanzihi an kulli ma la yaliku bijalalih, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala apapun yang tidak pantas bagi keagungannya, ya. Yang kedua adalah unsur yang kedua, mana ini unsur yang kedua? Nggak ketulis saya. Nanti dereng kepanggih. Boten napa-napa. Nanti lah. Boten kepanggih tadi, tak tahu di keliru saya ngopinya tadi dari tafsirnya. Oke. Kita lanjutkan saja. Jadi surah ini utamanya adalah berkenaan dengan napa niku qawaidul iman atau kaidah-kaidah atau fondasi-fondasi dari keimanan. Surah ini diawali dengan perintah dari Allah SWT agar kita bertasbih. Sebelum kita terlampau jauh, monggo dibahas apa itu tasbih. Di dalam Al-Quran ada dikenal dengan Al-Musabbihat, surah-surah yang diawali dengan kata sabbaha atau yusabbihu. Ada 5, ya. Ada nanti
Allah itu kalau kita lihat semuanya dalam Al-Quran ada 7 tentu saja. Tapi seringkali yang disebut dengan surah Al-Musabbihat, yaitu surah yang diawali dengan kata kerja, pakai kata sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati yusabbihu lillahi ma fis samawati. Ya. Ada di surah Al-Hadid, ada di surah Al-Hasyr, surat Shaf, surah Jum'ah, ya. Dan kita nanti akan melihat ke sana sama surah Taghabun. Jadi ada 5 surah. Yang kedua itu menggunakan satu menggunakan masdar kata benda sebagaimana di surah Al-Isra subhana ila akhirih ya. Asra bi abdihi lailan itu. Yang terakhir adalah surat Al-A'la ini yang menggunakan kata perintah atau sabbihisma. Jadi kalau kita perhatikan ada 7 surah yang diawali dengan tasbih ya. Yang pertama dulu adalah surah Al-Isra menggunakan kalimat subhana nalladzi asra bi 'abdihi lailan, menggunakan kata apa namanya ini kalau bahasa Indonesia ya, verbal noun, masdar istilahnya kalau dalam bahasa Arab, kata benda yang dianggap kata itu asalnya ya berasal dari situ. Misalnya kayak kita menyebut menumbuhkan, asal katanya apa? Tumbuh gitu. Cuman ketambahan awalan me sama kan gitu, jadi menumbuhkan. Dalam bahasa Indonesia itu namanya asal kata. Nah, asal kata itu kalau dalam bahasa Arab namanya masdar. Nggih, sanes masdaryono nggih, masdar. Masdar itu asal katanya. Yang menarik kalau kita lihat susunan dari 7 surah ini, mulai dari Al-Isra, terus ke Al-Hasyr, ke Al-Hadid, terus ke Hasyr, ke Shaf, ke Jum'ah, ke Taghabun, ke Al-A'la, itu menarik. Urut Allah itu mengurutkan. Karena orang Arab itu menyatakan asal huruf itu, asal kata itu adalah masdar. Kemudian fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', baru kemudian fi'il amar. Itu kalau orang lihat itu, kok iso ngoten niku? 7 surah semuanya urut. Diawali dari masdar dulu, subhanalladzi asra bi 'abdi lailan, mantun ngonten 3 fi'il madhi yang ada di surah Al-Hadid, sabbahalillahi surat Al-Hadid, surah Al-Hasyr sabbahalillah, surah As-Shaf sami sabbahalillah. Baru masuk ke surah Jum'ah dan surah Taghabun menggunakan yusabbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati, yusabbihu lillahi ma fis samawati, dan diakhiri dengan kalimat perintah sabbih. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Apa maksudnya? Satu, kalau kita pikirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dan harus kita sempurnakan kesuciannya Allah Subhanahu wa taala itu dari seluruh waktu, seluruh tempat, dan di mana dan kapanpun, di setiap apapun. Karena satu, diawali dulu dari masdar, kata benda, subhana, dan bentuknya itu bentuk yang paling maksimal ya. Sama seperti kayak alhamdulillah, sama kayak seperti nopo namine ma'adzallah misalnya. Itu semuanya kita menggunakan kata benda ya. Misalnya ketika kita menyatakan subhana ya, bisa subhan sebenarnya, cuman kalau dikasih alif sama nun di belakang itu menjadi paling maksimal ya, menjadi superlatif sampun, sama kayak Rahman itu loh. Dan kan penyayang atau pengasih bahasa Arabnya itu kata roham ya, rohima. Jadi kasih sayang atau pengasih itu kalau ekstrim di dalam memberikan kasih sayangnya ya, ditambahi alif sama nun belakangnya seperti Rahman, Ghufron ya. Sama ini subhan, berarti kemahasuciannya Allah itu, kesempurnaannya Allah itu tidak ada bandingannya. Dia sudah paling tertinggi, ekstrim sekali kesempurnaannya. Namanya subhana. Bagaimana tidak ekstrim kalau kita pikirkan itu? Allah menjalankan hambanya yang penuh dengan kelemahan ini ya, kemudian bisa tembus langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus sampai ke Sidratul Muntaha. Nah itu
orang kalau mikirin itu, wow. Lah kita terus kagum kepada Allah, saking takjubnya kita, terus kita menyatakan subhanallah. Karena ketakjuban kita. Karena tidak mungkin lah bagaimana orang sekarang ini, kita ini paling banter sampai kemana sih? Bahkan banyak orang meragukan kalau Amerika itu dulu berhasil ke bulan. Ya. Bukan berarti tidak bisa ke bulan, tapi dulu sangat meragukan karena macam-macam lah, benderanya bergerak-gerak berarti sudah ada angin, macam-macam lah, banyak hal yang dipertanyakan oleh para ahli. Dan nomor duanya adalah kalau memang dulu sudah bisa, kenapa dari sampai sekarang kok tidak ke sana lagi? Gitu. Jadi ada banyak orang yang meragukan. Meskipun sudah wonten museumi kalau di Texas sana, di NASA sana ya, tapi banyak orang yang meragukan karena kan itu bagian dari perang dingin waktu itu antara Amerika dengan Uni Soviet. Wallahu a'lam, opo yo temenan sampai di bulan atau enggak ya. Sampai membawa batunya saja semuanya. Ada batunya di bawah di museumnya ini. Kita bisa melihat. Tapi duko temenan duko ndak, wong itu bagian juga dari perlawanan perang ya, perang dingin waktu niku. Jadi wallahu a'lam. Banyak orang yang meragukan. Sampai wonten namine touching the moon istilahnya, menyentuh nopo namine bulan ya. Karena bawa batunya itu terus ditaruh ini, orang ngantri bayar itu nyentuh waktu bulan itu, dari bulan di museumnya nih. Karena orang Amerika menyatakan ini asli dari bulan ini, tidak ada ini. Nanti kados nyentuh Hajar Aswad nih loh. Kalau di Mekah nyentuh Hajar Aswad, teng Texas nyentuh waktu saking bulan. Ya. Namanya touching the moon. Kenapa saya tahu? Kalau nanti teng mriko juga ikut antri. Karena itu menang memang banyak yang meragukan. Ya, Masya Allah. Ya. Wallahu alam. Nomor 1, mengagumkan. Yang nomor 2, setelah itu baru menggunakan fi'il madhi. Pertama di surah Al-Hadid. Kalau kita pikirkan ya, 7 surah ini yang diawali dengan surah dengan tasbih, semuanya mengagumkan. Ya, nomor 2 tentang besi. Al-Quran itu di surah Al-Hadid misalnya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih, telah bertasbih apa saja yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah al-aziz al-hakim. Dan tasbih di surah Al-Hadid ini berkenaan juga dengan Allah menurunkan besi. Ya, karena misalnya Allah menyatakan wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Ya. Wa manafi'u linnas, dan kami turunkan besi. Fihi, di dalam besi tersebut, ba'sun, ada kekuatan yang sangat syadid, sangat kuat. Wa manafi'u linnas, dan banyak manfaatnya buat manusia. Dulu para ulama dahulu tidak mengartikan fa'anzalna itu dengan menurunkan. Karena kalau menurunkan itu berarti dari atas ke bawah, namanya anzala. Seperti Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lawang buminya di bawah kok. Kok buminya besinya di bawah kok. Orang nyangkul ketemu besi. Nah gitu. Pasirnya campur besi, diekstrak kemudian jadikan besi. Kok iso pengeran kok fa'anzalna. Sehingga ulama-ulama dahulu kalau kita buka tafsir-tafsir klasik tidak mengartikan dengan menurunkan, tapi menjadikan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan dulu belum mampu menjelaskan besi ini berasal dari mana gitu. Lah, setelah sekarang ilmu pengetahuan makin berkembang, sekarang sains menunjukkan bahwa ferrum atau besi itu memang bukan berasal dari bumi ini. Mboten cocok ferrum itu kalau berasal dari bumi. Dia tidak mungkin berasal dari planet seperti besi. Dia harus berasal dari planet yang bahkan jauh lebih besar dan lebih panas daripada matahari. Jadi karena saking beratnya kemudian besinya terlampau banyak di planet tersebut, meledak terus. Peristiwanya disebut dengan nova atau supernova itu. Dia meledak, lah nanti karena ketarik gaya gravitasi
masuk ke dalam bumi. Tapi ya sudah serpian-serpian nih. Kapan nih sebelum ada kita? Nah, kenapa Allah bikin gitu? Karena ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Kados jenengan kate nopo babaran. Ya, orang tua yang baik sudah nyiapin itu. Tuku panggon turune anake, calon anake, lagi gitu, tumbas kelambine, semuanya sudah disiapin. Masya Allah kalau kita pikirin itu. Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu kados ngoten. Sebelum kita ini dihadirkan ke dunia, umahe iku wis disiapkan. Nopo mawon sing dibutuhaken. Diprosesin dulu yang kita sebut dengan evolusi ini. Semuanya disiapkan dulu. Oh, kok iki butuh petrol nih. Butuh apa iki? Dinosaurus isen diuripaken. Mboten suwe dinosaurus uripe niku. Tapi gede-gede dinosaurus, mangke dihujani kali meteor, mati sedaya dinosaurus. Sing gede-gede nih. Terus ewonan tahun lah saiki dibor teng Saudi. Metu minyake dan segala macam. Jadi untuk kita semuanya itu, para ilmuwan itu bingung. Kenapa dulu kok ada dinosaurus, terus kok dinosaurus itu mati semuanya di seluruh dunia itu? Diperkirakan waktunya sama matinya, karena dihujani oleh wonten meteor dulu, wallahualam, termasuk besi. Lah, orang sekarang kemudian terkagum-kagum dengan Al-Quranul Karim karena Allah menggunakan kata fa'anzalnal hadida, terus Al-Quran itu. Maka kami turunkan, kata Allah SWT itu al-hadid, besi itu. Lah sekarang orang sekarang sudah tidak mengartikan maka kami jadikan, ngoten terjemahane, ya maka kami turunkan, ngoten. Kenapa? Karena ternyata shadaqallahul adzim, besi memang sesuatu yang Allah turunkan buat kita. Lah kita kalau terus mikir itu, dan di dalamnya untuk apa? Karena di dalamnya ada ba'sun syadid, ada kekuatannya yang kuat. Bayangkan jenengan kalau misalnya kita tidak ada besi di dunia ini, ya nopo terus bangun, wah betul saya meningkat, nah gitu. Susah, banyak hal karena kekuatannya itu. Wa manafi'u linnas, dan banyak manfaatnya buat manusia, buat persenjataan, buat ini, buat itu, dan segala macamnya. Ini ku besi. Lah kita ini kalau mikir ngoten, mestinya keluar dari lidah kita nopo? Subhanallah, ngoten. Karena itu tadi sabbaha lillahi ma fis sama di surah Al-Hadid. Di surah Hasyr, surah pengepungan, tentang siapa ini? Bani Nadir. Kita kalau paham ceritanya mesti layak, makanya Allah mengawali dengan tasbih juga. Kenapa? Bayangin, mereka itu kalah tanpa perang. Yahudi Bani Nadir itu, bayangkan ya, Yahudi Bani Nadir itu ketika Rasulullah SAW berhasil mengalahkan mereka dan mengusir mereka itu oleh Rasulullah SAW. Jadi kisah singkatnya adalah Bani Nadir ini banyak mengalami kekurang ajaran kepada Nabi. Begitu Nabi menjadi pemimpin negara kota Madinah, maka Nabi Muhammad SAW kemudian membuat kesepakatan bersama yang disebut dengan Piagam Madinah. Ngoten to. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah itu rela menjadi bagian dari umat Islam, jadi warga negara Madinah, dengan persyaratan mereka seia sekata, ya tidak melakukan pembelotan, dan bahkan mereka siap untuk berbagi, misalnya bayar pajaknya dan segala macamnya lah. Karena itu Rasul memproteksi 3 masyarakat Yahudi ini. Lah, yang menarik, setelah perang Badar, dulu mereka ini kan hidupnya mereka ini di Madinah. Aus sama Khazraj di sana itu, kalau kita mudahkan, orang Madinah dulu, orang Yasrib itu isinya Aus, Khazraj, 3 Yahudi, 3 qabilah Yahudi, ada 3 jadi ya, ada 5: Aus, Khazraj, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Lah, Aus sama Khazraj ini perang terus, tapi orang Yahudi ini berkoalisi dengan masing-masing ini. Bani Nadir sama Bani Qainuqa koalisinya dengan Khazraj. Bani Quraidah koalisinya dengan Aus.
Jadi mereka ini kalau mereka perang ya kadang-kadang ikut bantu. Aus sama Khazraj ini kalau ini perang terus dia 125 tahun perang terus Aus sama Khazraj itu. Yahudi ikut bantu, ceritanya begitulah. Tapi kalau ikut perang mereka itu selalu ngomongnya begini kalau perang. Ya Allah, turunkanlah nabi yang terakhir itu yang akan mengalahkan semua orang Arab ini. Itu doanya orang-orang Yahudi zaman dulu. Nah, singkat cerita, begitu Nabi Muhammad pindah ke Yasrib, mereka ini para ulamanya tahu kalau Nabi Muhammad itu sesungguhnya adalah nabi. Tapi mereka tidak mau kehilangan posisinya sudah. Krono nyaman, engkau lek aku ngaku Muhammad jadi nabi, orang aku jadi kiai. Tidak ada orang lagi yang ke saya. Saya tidak akan menikmati privilege menjadi pemimpin agama itu. Jadi meskipun saya tahu Nabi Muhammad ini benar, semua data-datanya, deskripsinya, karakternya ada dalam kitab Taurat, saya tidak mau menunjukkan karena saya akan kehilangan semua privilege tadi itu. Kedudukannya, segala macam. Nah, ternyata banyak orang ngoten itu, dia tidak bisa menyatakan kebenaran karena dia tidak mau kehilangan kenyamanan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Begitu selesai perang Badar, menang, orang Yahudi seneng. Wah, cocok jenis Nabi temenan Muhammad ya. Tapi silakan sepisan, kita coba dulu lah, tunggu lagi. Perang Uhud kalah. Goncang nih orang Yahudi. Waduh ya apa kira? Maka mereka kemudian datang ke Mekah bikin aliansi dengan Abu Sufyan. Siapa yang melakukan? Bani Nadir. Dia datang, kok gini yo, kamu kalau menang lagi, aku ini bolo awakmu loh. Aliansi itu bahasa Jawa ini bolo-boloan. Nih, bahasa kerennya aliansi. Aku bolo awakmu loh pokoknya. Nggak aslinya aku nggak bolo Muhammad. Itu kok omongnya dia. Kami ini beraliansi dengan kamu. Diketahui oleh Nabi Muhammad. Oke, masih belum ditindak. Kesalahan nomor 1. Kesalahan nomor 2 adalah mereka hendak melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika salah satu sahabat Nabi membunuh secara keliru dan kemudian dimintai uang tebusan. Dalam perjanjian itu Bani Nadir memang harus ikut serta membayar. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq datang ke sana untuk meminta uang tebusan tersebut. Ya, karena ini harus diselesaikan bersama. Mereka menyatakan, oh mari silakan masuk ya Rasulullah, kata dia. Dipersilakan duduk di dekat bentengnya. Mereka ini punya benteng yang sangat kuat. Dan kita tidak bisa menjebol benteng tersebut. Kalau peperangan dia udah siaga di benteng, udah tidak bisa diapa-apain. Kuat secara militer mereka kuat. Kalau sekarang itu tank-tanknya, senapannya, ini banyak orang-orang Yahudi Bani Nadir ini. Maka diterima, Rasul duduk di dekat tembok bentengnya itu, dan kemudian mereka, oke, kita akan rundingkan dulu ke dalam ya Rasulullah. Oke, silakan. Ke dalam mereka. Terjadi kesepakatan di kalangan orang Yahudi bahwa mereka justru akan melakukan intrik dengan mengangkat batu yang besar dan akan menjatuhkan persis ke kepala Rasulullah SAW. Akhirnya Bani Nadir itu ada satu orang, dia naik dan mau menjatuhkan. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW ngasih tahu bahwa kamu akan dibunuh, pergi. Rasulullah pergi, ngumpulin para sahabatnya dan kemudian bergerak mengepung Bani Nadir. Karena sekarang bukan lagi mereka berkoalisi, mereka justru akan membunuh pemimpin. Oh, ini sudah tidak bisa ini diselamatkan ini. Ini orang gila memang ini. Akhirnya dikepung mereka. Tapi orang Islam tidak bisa mengalahkan. Kenapa? Karena mereka punya benteng yang kuat nih. Dan persenjataan kuat. Orang Yahudi tidak bisa menembus. Dia sudah siap di bentengnya. Waduh, gimana nih? Rasul dapat wahyu. Salah satu taktiknya adalah perang itu, kalau dulu perang itu wonten akhlake, perang zaman dahulu nih. Zaman sekarang tidak ada akhlak dalam berperang. Perang ya semakin banyak kita menghancurkannya, semakin baik lah ngoten. Zaman dulu itu perang Nabi itu masya Allah, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh menghancurkan sumur, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak. Ya napa perang model atas konten nih. Jadi pohon-pohon tidak boleh ditebangin,
haram hukumnya dalam hatta meskipun dalam peperangan. Lah, kehidupan orang Banu Nadir itu ekonominya adalah dari pohon kurma, dan mereka ini petani kurma banyak. Nabi dan kita tidak bisa masuk ini, dikepung oleh Rasulullah berapa hari, 10 hari dikepung, tidak bisa ngapa-ngapain, namanya hasyr. Lah kata ini tidak bisa, ini gimana ya Rasulullah, dan seterusnya. Akhirnya kata Nabi, datang perintah Allah untuk diperbolehkan menebang sebagian, tapi sebagai taktik mawon, ditebang. Karena kalau pohon kurma ditebang, wah tentu sumpek. Waduh, iki lek ditebang mangan opo aku? Karena ini seperti kata orang barat, bread and butternya, ya, nopo lek niki. Iku penggaweane di situ. Ndak hidup kalau ndak wah, ini kalau pohon kurma ditebang, meskipun kita punya senjata, makan apa kita? Sehingga oke negosiasi lah. Lah, Nabi memberi waktu 10 hari. Dalam waktu 10 hari kamu harus hengkang. Nomor 1 dari Madinah, keluar dari kota Madinah. Kamu boleh ke Syam, boleh ke Khaybar, pilihannya. Yang kedua, kamu boleh membawa hartamu apapun saja, tapi hanya dengan 1 onta, tidak boleh lebih. Nabi menyatakan. Mereka ini digambarkan di dalam Al-Quran, wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba, kata Al-Quran. Allah campakkan ke dalam hatinya orang-orang Yahudi ar-ru'ba, ketakutan yang amat sangat. Itu yang membuat mereka kalah. Jadi orang Yahudi ini andai perang, yang bumbuan, wong ini orang Islam ini habis perang Uhud, dadel duel tahun keempat hijrah mereka diusir. Jadi ini pasca perang Uhud, wong Islam sih dadel duel. Kalau seandainya perang beneran, ya nggak tahu, bisa kalah umat Islam. Tapi bagaimana Allah memenangkan pertempuran orang Islam dengan Bani Nadir? Tidak dengan peperangan, tapi oleh Allah dalam surat Al-Hasyr, wa qadhafa ala qulubihim ru'ba, dicampakkan ya di dalam hatinya orang-orang Yahudi ketakutan yang amat sangat, sampai kemudian ya takut dia, masya Allah. Itu yang disebut dengan sampai ngapain kemudian, yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Mereka kemudian membakar, merusak rumahnya sendiri karena ketakutan itu. Nomor 2, karena katanya saking melekini, saking pewelitnya orang Yahudi, karena dia mau meninggalkan, terus dia bilang gini, iki kok sampai masih api dipek wong Islam ini nanti. Jadi rumahnya dihancurkan, ibaratnya kursinya semuanya, pokoknya jangan tersisa buat orang Islam. Dan dia karena Rasul menyatakan kamu boleh bawa 1 ekor, misalnya 1 rumah 1 ekor unta. Dan riwayat menuturkan bahkan Nabi itu masih mendapatkan 350 seingat saya, atau 340-an lupa ya, atau 360 sekian, 300 sekian pedang yang tidak bisa dibawa lagi oleh orang Yahudi. Bayangin, yang tersisa saja ibarat sekarang itu 300 sekian senjata, saking kuatnya sebenarnya Bani Nadir. Dan akhirnya Bani Nadir terusirlah dari Makkah. Nah, proses pengusiran Bani Nadir yang sangat memukau itu dengan tanpa peperangan, yaitu dicampakkan ke dalam hatinya rasa ketakutan, dan bahkan mereka sendiri yang merusak rumah-rumah mereka. Itu siapa kalau bukan Allah yang melakukan? Karena itu surah ini diawali dengan tasbih. Ngoten. Oke. Surah Shaf juga ngoten. Kemenangan orang Islam itu karena mereka bersatu padu, bikin soft. Ya, bukan soft nih, tapi soft. Bikin barisan-barisan yang rapi, kokoh, tak, dan itu semua karena hati mereka diikat dengan ikatan yang sama. Orang Islam itu situ, yasuddu ba'duhum ba'dha. Dia seperti sufuf, seperti soft yang kokoh itu. Ya. Itu kalau kita melihat begitu, itu yang awalnya permusuhan, semuanya bisa diikatkan hatinya, dan bahkan dalam peperangan bentuk satu soft, kecintaannya antar para tentara orang Islam, umat Islam, itu mengagumkan. Siapa yang bikin itu semuanya? Allah. Subhanallah. Ngoten. Surat Shaf. Surat Jum'ah juga gitu.
Kita dikasih kesempatan oleh Allah seminggu sekali, ya, agar kita ini imbang antara jasmani dan ruhani kita, tidak ngurusin dunia tok ae. Satu. Yang kedua harus imbang antara individualisme kita dengan kolektivitas kita. Kita ini bukan makhluk individual. Makanya Jumatan minimal kumpul bareng dan seterusnya dan seterusnya. Dan semestinya Jumat itu membicarakan tentang urusan kolektif kita. Kayak apa masyarakat ini, siapa yang masih sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Karena itu kita bertasbih dengan polanya itu. Dan terakhir di surat At-Taghabun, ketika nanti benar-benar di akhirat itu disingkapkan siapa yang beruntung, siapa yang tidak beruntung karena melakukan maksiat kepada Allah. Karena itu kita juga bertasbih. Dan terakhir di surat Al-A'la baru kemudian kita diperintah bertasbih dengan nama Allah yang maha tinggi. Itu namanya Al-Musabbihat, sebagaimana yang ada di dalam surah ini. Oke. Kita masuk sekarang ke ayat yang pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, pujilah atau sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la, yang maha tinggi. Kita sebelum masuk terlalu jauh, kita bahas dulu tasbih, ya. Tasbih dari kata sibahah atau sabbaha, artinya berenang atau floating, ngambang. Ngambangnya ini bukan hanya di air, tapi termasuk juga di langit sana. Makanya fi falaki, kullun fi falakin yasbahun dalam Al-Quran. Ya, semua benda-benda di langit ini floating, ngelangi kabeh, pelangi di orbitnya. Kullun segala macam fi falak, di orbitnya, yasbahun niku ngelangi, muter ngelangi. Dia tidak pindah kemana-mana terus, posisinya tetap. Orang itu kalau berenang, ya, atau floating, dia harus mempertahankan posisinya ngeten. Boten ke dalemen karena terus nyilep, atau ke atas, ya tidak bisa juga. Jadi orang itu kalau berenang, dia berusaha terus maintaining terus, di-maintain tetap posisinya. Dan kalau orang itu kalau berenang semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dari situ makna dasar kata tasbih. Apa kaitannya dengan tasbih kita? Tasbih itu kemudian memiliki makna mensucikan atau mendeklarkan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kemudian banyak orang yang menganggap atau mengalamatkan sesuatu yang tidak pantas, tidak selayaknya, tidak sepatutnya kepada nama Allah, kepada zat Allah, kepada perbuatannya Allah, pada asma dan sifatnya Allah, kepada af'alnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya. Misalnya kita kasih dulu contoh, misalnya pada asma sama sifat. Misalnya jenengan dagang api-apian, mantun ngoten wis jujur, ditipu sama orang. Terus dengan, ya Allah, katanya engkau itu Rahmanur Rahim, katanya engkau itu adil, kenapa saya kok mendapatkan ketidakadilan? Nah, ini namanya kita tidak bertasbih, karena kemudian kita mengalamatkan sesuatu yang buruk, kita lekatkan kepada asma dengan sifatnya Allah, gitu. Katanya engkau itu maha mengetahui, kenapa ya Allah saya ditipu oleh orang itu? Saya ini jujur, saya tidak salah, dan seterusnya dan seterusnya. Goncang iman kita itu, ya. Seperti di perang Ahzab, ya, kata orang-orang munafik, ma wa'adanallah wa rasuluhu illa ghurura, kata dia. Begitu 10.000 musuh datang, mereka dalam keadaan lemah, tak berdaya, udah lapar, kayaknya ini kita pasti sudah kalah. Orang-orang munafik berkata apa? Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu bohong belaka, tipuan saja. Ma wa'adanallah, enggak ada yang dijanjikan oleh Allah sama Rasulnya illa ghurura, kecuali tipuan saja, delusion saja. Kita ditipu mentah-mentah ini, kata orang. Dia bilang sampai ke Rasulullah, bagi kamu bilang menjanjikan bahwa kita akan menguasai Persia,
kita akan menguasai Romawi. Lawang kita saat ini kencing saja ketakutan. Ini tidak lain tidak bukan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya hanyalah tipuan belaka. Itu katanya siapa? Orang-orang munafik di perang Ahzab. Kenapa? Karena di perang Ahzab mereka diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Quran menyatakan hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Mereka diuji dengan ujian yang sangat berat dan digoncangkan dengan goncangan yang sangat berat. Maka orang itu kalau sudah dapat ujian atau apapun, lah itu tasbih yang kemudian dipertaruhkan. Kita kemudian mengalamatkan sesuatu yang buruk, melekatkan sesuatu yang tidak selayaknya kepada asma dan sifatnya Allah. Nomor satu. Yang kedua, kita bertasbih kepada af'alnya Allah. Sama seperti kejadian itu. Allah itu kenapa ya kok bisa, kenapa kok harus ada gempa bumi itu? Kasihan sekali. Lawang itu masjid itu baru dibangun, terus kena gempa bumi hancur semuanya. Ini maunya Allah apa sih? Nah, ini kita tidak bertasbih karena kita kemudian mengalamatkan kejelekan kepada perbuatan Allah. Ini tasbih. Nah, yang menarik kita ini hubungannya kepada Allah biasanya kalimatnya ngeten. Fasabbih bihamdi rabbik. Ya, kita ini disuruh bertasbih dengan cara menyucikan Allah, dengan cara hamd, dengan cara memuji Allah SWT. Karena gini, sikap kita kepada Allah SWT itu wonten tahmid, wonten tasbih. Tahmid itu memuji Allah. Tasbih itu tanzih, mensucikan Allah dari apapun saja yang tidak sepantasnya dilekatkan kepada Allah. Ada satu agama misalnya yang hanya mampunya memuji Allah terus. Kalau memuji biasa buat mereka. Maha suci engkau, glory to God, ya, puji Tuhan dan seterusnya. Muji terus, setiap waktu mereka memuji. Tapi yang ditinggalkan apa? Tasbih. Dia tidak mensucikan Allah. Baik dari zatnya, ya, karena diperanakkan misalnya, dan seterusnya. Lah, kepada Allah itu ada dua. Satu tasbih atau tanzih, yang kedua tahmid. Lah, kita ini memuji Allah selain dengan tahmid juga dengan tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Makanya biasanya diterjemahkan tasbih itu mengungkapkan kesempurnaannya Allah SWT dengan cara membuang apapun saja keburukan atau apapun saja yang dilekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tasbih, namanya tasbih. Lah, kenapa kita begitu? Karena begini ya. Kita ini dalam yang pertama dalam misalnya ya. Karena tasbih tadi bisa ke zatnya, bisa ke perbuatannya Allah SWT, dan bisa ke asma dan sifatnya. Semuanya ini adalah sempurna Allah SWT. Sempurna dalam sifatnya, sempurna dalam asma'nya, sempurna dalam zatnya, sempurna dalam perbuatannya. Mangke mestinya kalau misalnya dalam perbuatan ningali nopo mawon, kita ini mestinya takjub dan menghindarkan diri, mengalamatkan kepada Allah sesuatu yang tidak sempurna. Jangan ningali burung merak, wonten ningali cacate, boten, dan kemudian kita mengagumi keindahannya karena tidak ada cacatnya sedikit pun, sempurna. Kita menyatakan subhanallah, ya masya Allah. Itu maksudnya. Karena kita melihat di situ tidak ada cacatnya. Bagaimana? Kita ini kalau nonton lukisan dibikin oleh orang. Wah, api yo, cuman mestine ndek kene iki ditambahi. Lah sing wonten-wonten nih. Nopo man? Istri kita nanti pulang, Mas, makan Mas, nggih pecel misalnya. Nggih. Terus aduh saya kelodok kelegen titik misalnya. Wonten mawon nyacate niku. Kurang pedes titik. Utawa kacangi kalusen, mesti ora ono kasar-kasare titik lah. Macem-macem. Ono ae kurangi perbuatan manungsa iku.
Saya bojone ku sampean Mas wabe kok dicacat ae dan seterusnya. Dan itu menariknya. Lah, perbuatan Allah itu nggak ada cacatnya, tidak seperti perbuatan makhluk. Ngoten yang pertama itu. Dari perbuatan. Lah, yang menarik atau dari zat sempurna, tidak berbilang Allah. Ya, tidak ada, tidak dua, tidak tiga, tidak setengah, Allah satu. Ya, dan tidak ada yang walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, prinsipnya dalam Al-Qur'an. Lah, ayat pertama ini tidak membicarakan tasbih dari sisi sifatnya, dari sisi af'alnya Allah. Tidak membicarakan tasbih dari sisi zatnya Allah, tapi membicarakan tasbih dari sisi asma'nya Allah SWT. Karena kalimatnya sabbihisma rabbik. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Rabb. Berarti ini berkenaan dengan apa? Ismun itu sebenarnya bukan hanya nama maknanya, juga karakter, deskripsi. Gampangannya itu sucikan deskripsinya Allah SWT, karakternya Allah SWT, sifat dan asma'nya Allah SWT. Ngoten maksudnya. Dan yang menarik, makhluk dengan Allah itu dalam kaitannya dengan isim sepertinya memiliki kesamaan. Sepertinya ya. Kita melihat, Allah juga melihat. Kita mendengar, Allah juga mendengar. Ya, dan seterusnya. Kita bekerja, Allah juga bekerja. Fa'al, basir, sami' dan seterusnya. Nah, karena itu kita harus mensucikan nama dan sifat Allah, ya, yang mungkin orang bisa keliru menganggap berarti kita agak samalah dengan Allah. Kenapa? Karena kita sama-sama, kita kan juga melihat. Kadang-kadang orang ngomong gitu, Allah saja mengampuni kok kamu kok tidak mengampuni. Seakan-akan antara makhluk dengan manusia memiliki kesamaan. Nggak ada samanya sama sekali. Kita harus benar-benar mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk. Ngoten. Ya. Misalnya kenapa? Satu, karena asma dan karakternya Allah itu tidak ada permulaannya. Dia qidam. Ya. Semua asmanya Allah nih. Sementara kita itu khudus, diciptakan. Awalnya tidak bisa melihat, terus bisa melihat. Telinga awalnya tidak mendengar, terus bisa mendengar gitu. Karena itu tidak bisa dibandingkan, nomor satu. Nomor dua, sifat kita itu punya batasan. Allah, there is no limit. Pendengarannya kita terbatas, cuman 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di bawah 20 Hz tidak bisa mendengar kita. Di atas 20.000 Hz tidak bisa mendengar juga kita. Basir, kita juga punya mata. Ya, mampu melihat, tapi penglihatan kita dengan penglihatan Allah nggak ada samanya. Coba bayangkan ya. Kalau jenengan nanti pulang buka Google Earth, ya awalnya bundernya lah gitu, Google Earth itu. Tapi lek di zoom in, ketik mawon Masjid Al-Falah Gadang. Kumoro dugi bundernya ten senet ke Malang di zoom lagi senet Gadang di zoom in, tutup mriki. Sampai pelataran kelihatan. Masya Allah, lek teng lihat itu. Kok hebat ngono yo menungso niku. Karena damel satelit view, damel pandangan satelit bisa kelihatan semuanya itu. Oh. Kalau yang live bisa sekarang. Oh, ada berapa itu sepeda motor itu? Siapa yang ada di situ? Sayang yang di internet kan buatan live. Tapi kalau yang dimiliki oleh Pentagon sana live nih. Jadi lek kate ngebom Al-Falah gampang banget nih. Cuman di zoom set, oke. Siapa yang diurang tambah set, ketemu koordinatnya, bung, bang, mati pun. Sipil itu terus wong Amerika nih. Wow, Pentagon, dan itu teknologi mungkin 50-60 tahun yang lalu nih pun, buat Amerika. Jadi makanya dulu ada yang menduga Syekh Yasin itu terbunuh ya karena pakai satelit view oleh Israel. Ya kita tahu ya Syekh Yasin yang bukan gak ada kaki itu salah satu pemimpin Hamas teng Palestina kan begitu keluar habis sholat subuh nih di mobilnya langsung kena bom. Yang lihatnya pakai apa? Ya pakai niku lah. Israel jago ya, misalnya. Masya Allah kalau kita pikirin. Lah
itu sudah capaian sekarang yang paling tertinggi dari melihatnya manusia. Nah, gitu. Kalau kita pakai mata, nggak bisa kita. Cuman ngelihat ke sana, kita nggak bisa ngelihat ke belakang. Begitu ngelihat ke kanan, nggak bisa ngelihat ke kiri. Kita menciptakan alat bantu melihat. Ada mikroskop elektron yang sampai bisa ngelihat ke nano. Masya Allah kalau kita lihat. Jenengan tingali anu niku. Masya Allah, orang sekarang itu dari daun sing ketoke wapi daun itu. Terus di zoom in. Nih sampai ke tingkat nano sekarang. Nit. Masya Allah. Terus jenengan mangan nopo lah? Sosis. Wah, apik yo. Ya seneng. Delening sar mikroskop sing anu. Gila nih. Wonten uget-ugete, wonten napane lagi gitu. Namun kecil makin kecil. Kita ini alhamdulillah meripat kita ini mboten kados mikroskop elektron. Ya. Bayangin kalau meripat kita ini punya kemampuan seperti mikroskop. Mboten wonten wong ayu. Uget-uget kabeh Ustaz. Lah ngoten ta. Mboten bedane. Orang cantik itu kenapa? Karena kita ngelihatnya pakai mata. Coba ini diganti mikroskop. Napa bedane wong ayu kali mboten wong ayu? Mboten bedane. Muter kabeh. Iki opo iki? Makane lek wong sing mikir temenan niku, hakikatnya kecantikan niku napa? Ya cuman ya Allah, cuman di sini tok nih. Sama dengan makanan lah. Terus saya yai kula rumiyin di pesantren ya. Kamu itu kalau susah makan, bayangin nikmati cuma di sini tok. Habis gitu masuk ke sini udah tidak ada bedanya. Opo sate, opo singkong sama aja. Waktu pas mangan singkong ini ngomong sate. Saya masih ingat yang namanya anak kecil dikasih tahu. Maksudnya ya tuh, wong nikmati cuma di sini tok. Waktu ngunyah terus di sini sih enak kan. Mantung melbu wis podo ae. Waktu diremet-remet oleh lambung kita, oleh usus, ndak ada bedanya. Mbok sate, mbok gulai, mbok podo mawon. Ya Allah, mung ini tok ngono lho. Sama dengan mata. Masya Allah. Lah manusia mengembangkan sekarang itu sampai sebegitunya. Cuman pertanyaannya, mari kita bandingkan. Contohnya Allah SWT menggambarkan pandangannya, basirnya Allah. Waktu di perang Ahzab ini ketakutan, saking kewedene wong Islam, wong semua orang itu digambarkan Al-Qur'an menarik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kana Allah bima ta'maluna basira. Lihat, bayangin sifatnya Allah. Dan adalah Allah dengan apapun saja yang kamu lakukan, Allah basir. Allah Maha melihat. Allah Maha mengawasi. Sekarang kita bedain bagaimana pengawasannya Allah. Kita ini kalau damel CCTV, kita bisa ngelihat apa? Gerakannya Ustadz, coba tanya. Bisa ngelihat gerakan matanya? Mboten saged CCTV pun. Lah gitu. Jangan masang CCTV tak tonton. Saged melihat gerakan mata orang. Ya enggak mboten saged. Itu karena kedalaman sudah. Allah menyatakan, aku tahu saat kamu di perang itu. Musuh menyerang dari arah depanmu, musuh menyerang dari arah belakangmu. Kata Allah, idzaghatil absar. Saat matamu tidak bergerak. Atau yang orang kafir digambarkan kata Al-Quran, taduru a'yunuhum, meripati muter-muter. Ternyata orang itu kalau mau sakaratul maut, atau orang kalau ketakutannya tingkat tinggi, niku meripati muter. Jadi Quran itu sampai menggambarkan itu. Aku awasi, tidak hanya dari atas begini, makanya terlihat siapa yang datang ke depan, siapa yang belakang. Enggak, saya sampai tahu muternya meripatmu. Masya Allah. Misalnya Al-Quran menyatakan, idzaghatil qulub. Aku tahu rasa ketakutanmu naik terus naik sampai seakan-akan sampai di ujung tenggorokanmu karena kamu sangat ketakutan. Allah tahu rasa takut kita. Itu basirnya mengawasi itu. Wa tadzunnuna billahi dzununa, kata Al-Qur'anul Karim. Dan Allah juga tahu sekarang kamu punya imajinasi. Ya skala iki wis, aduh wis dedel duel wis. Atau yang mukmin berkata, inilah yang dijanjikan Allah, inilah kita yang akan menang. Coba bayangin, sekarang pakai onopo kok iso sampai ngertos gemuruh dada kita. Mau damel mikroskop model apapun, mau pakai apapun tidak bisa. Paling banter
Pandangan manusia itu yo paling banter oke lah, pada tingkat nano lah paling jauh. Tapi tidak bisa sampai deteksi gimana perasaan kita. Itu basirnya Allah SWT, disebut dalam Al-Quran wa kana Allah bima ta'maluna basir. Karena itu sifatnya Allah, karakternya Allah itu tidak punya batas. Sementara kita terbatas. Pandangan kita terbatas, telinga kita terbatas. Tapi justru karena terbatas itulah kita dapat nikmat. Masya Allah nih. Jangan bayangkan mau niku, seandainya mata saya ini diberi kemampuan lebih, kita mungkin menganggap, lah iya rek, aku kok iso kok yo ngono yo nerawang sampai kono. Mboten neco ngoten niku. Justru kita menderita nanti. Karena semua ciptaan Allah itu sempurna. Kita dikasih meripat kados ngeten dengan kemampuan segini, itulah yang paling terbaik untuk kita. Terus iso bedakno, oh iki roti, oh ini nasi, kita bisa tahu semuanya. Bayangin kalau lebih. Bayangin juga kalau sekarang telinga kita ini punya kemampuan yang lebih juga. Seperti film-film nih. Nih. Wah, ada nopo namine orang seperti mendapatkan bisikan-bisikan. Nggih. Kados nopo? Lari-lari nopo namine supe kula yang punya sixth sense kata dia, nggih. Indra keenam. Wah, misalnya. Tambah mboten sekeco niku. Tambah mboten sekeco niku masyaallah, dan kita ini hanya bisa bertasbih untuk itu. Yang ketiga, kita ini penglihatan, pendengaran, kalaupunlah mirip namanya dengan sifat dan namanya Allah, tetapi yang punya kita itu diberi oleh Allah. Sementara yang punya Allah itu tidak ada pemberinya, karena itu memang sifatnya Allah, karakternya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak bisa mengcompare, membandingkan. Itu dalam kaitannya dengan tasbih kita kepada asma-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya, dan terakhir satu lagi yang penting, asma Allah itu juga ada yang harus dua-duanya, tidak boleh satu saja. Misalnya al-mu'izzu al-mudhillu, al-zahiru al-batin, al-awwalu al-akhiru. Ada yang bareng-barengan. Maka kita memahaminya tidak boleh satu. Allah itu al-mudhillu memang. Enggak, Allah juga mu'izzu. Pokoknya Allah itu memang yang merendahkan kita, pantasan kau nanti kamu juga pasti direndahkan kok. Ini rusak kita. Itu juga tidak benar memahami Allah. Karena Allah itu juga mu'izzu, juga mudhillu. Ya, Allah yang bisa meninggikan kita, tapi Allah juga bisa merendahkan kita. Allah yuhyi juga yumit. Ini gua harus dua-duanya difahami. Bukan sakit satu. Allah itu yuhyi. Ya buktinya kok mati. Iya ya. Berarti tidak benar pangeran itu. Katanya yuhyi. Nah, enggak, Allah itu yuhyi wa yumit, ngoten, al-muhyi al-mumit, dan seterusnya. Itu juga salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kita bertasbih kepada asma-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu al-a'la yang maha tinggi. Sifat al-a'la ini itu dirujukkan boleh kepada salah satu di antara dua. Boleh dirujukkan kepada isim, berarti isimnya Allah yang al-a'la itu, ya, atau karakternya Allah, deskripsinya Allah, asma dan sifatnya Allah itulah yang al-a'la, yang tinggi. Karena tidak ada bandingannya seperti yang saya jelaskan tadi. Atau al-a'lanya dirujukkan kepada Rabb-nya, kepada Allahnya sendiri. Ya, jadi kalau ke Rabb berarti zatnya. Ngoten para ulama ini. Makanya tasbih itu ada yang tasbih itu tanzih asma dengan tanzih zatnya. Ya, kita mensucikan Allah itu mensucikan asma dan sifatnya, dan juga mensucikan Allah dari zatnya juga. Orang menganggap zatnya Allah itu misalnya ada 3 tapi 3 in 1 ya, dan seterusnya, atau kopi ABC mawon 3 in 1 nah gitu. Dan seterusnya. Dan saya bukan untuk memaksudkan menjelekan, tapi dalam agama Islam itu termasuk tasbih dan termasuk penghinaan kepada Allah SWT dalam agama Islam. Karena itu dianggap sebagai
bukan tanzih. Kita tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua-duanya jadi sabbihis itu indahnya Al-Qur'an. Meskipun nyebutnya sabbihisma rabbikal a'la, kalau tidak ada al-a'lanya berarti dia tasbih ke siapa saja, ke asma sama sifat. Tapi gara-gara dikasih al-a'la, maka sekarang menjadi dua. Tasbih itu kepada asma dan sifat, tasbih itu juga kepada zatnya Allah SWT. Karena zatnya Allah al-a'la dan asmanya Allah juga al-a'la. Gitu maksudnya. Oke. Itu yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Kalau di dalam tafsir kita baca ya, apa yang dimaksud dengan tasbih di sini? Azim rabbakal a'la. Ya, agungkan Tuhanmu atau Rabbmu yang maha tinggi. Nazih isma rabbika an ayyusamma bi ahadun siwah. Ya, sucikan nama Rabbmu dengan memberikan nama menamakan seseorang selainnya. Tidak boleh ya. Makanya ada adabnya kalau kita menamakan orang dengan mengambil nama Allah, depannya dikasih Abdun. Nah gitu toh. Abdul Wahid, Abdul Rahman, Abdul siapalah, Qayyum dan seterusnya ya. Maknahu irfa' sautaka bi dzikri rabbik. Ada juga yang mengartikan sabbihisma rabbikal a'la itu maksudnya adalah tinggikan suaramu ya dengan menyebut Rabbmu. Ada yang menyatakan sholli li rabbik, maksudnya sabbihisma rabb, macam-macam para ulama tafsirnya. Sabbihisma rabbikal a'la maksudnya salatlah. Ya. Isma rabbik yang pertama bi amri rabbik, dengan amarnya Allah. Bi dzikri rabbik an tuftaha bis shalah, dengan menyebut nama Rabb kita ketika kita mengawali membuka salat. Antakuna dzakiran li rabbika biqalbika fi niyyatika lis-shalah. Maksudnya juga adalah mengingat Allah SWT dengan hatimu dan dalam niatmu ketika sholat. Itu beberapa makna dari tafsir sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kalau secara literal maknanya ya kita mensucikan nama Allah SWT, mensucikan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua dimaknai salat. Ya, yang ketiga dimaknai baca mengingat Allah atau niat ketika kita mau melaksanakan salat. Itu maknanya. Oke. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kenapa kita kok harus mensucikan tadi ya, bertasbih kepada asma dan zatnya Allah SWT? Dikasih alasannya sekarang. Alladzi khalaqa fasawwa. Karena Allah yang menciptakan kita, khalaqa fasawwa, dan kemudian menyempurnakannya. Sawa itu mensempurnakannya, memperfection ya. Jadi Allah itu bukan hanya menciptakan kemudian digeledakaken ngoten, mboten, ditumbuhkan sampai kemudian sempurna. Ya, namanya fasawwa. Misalnya begini, kalau kita ngelihat misalnya tanaman, benih, begitu dimasukkan ke dalam tanah, itu bukan hanya dibiarkan saja, terus sampai dia mengeluarkan buah-buahannya. Lah, proses sampai mengeluarkan buah-buahan itu namanya fasawwa. Fasawwa. Nanti kita kalau ngelihat apapun saja itu mengagumkan. Nah gitu. Kalau kita renungin itu, ya Allah, lah iya, padahal kabeh semuanya dari tanah, tapi bejudul iso dadi durian, iso dadi ya. Ada tetangga ndak terlalu jauh dari rumah itu, depan rumahnya nanam pohon durian. Ya. Dan lebat itu, cuman 2, tapi tak hitung itu kalau lewat 1 itu bisa sampai 15, 20, montong semuanya lagi. Besar-besar. Ya Allah, kalau lihat subhanallah, nonton itu bisa ngiri lihatnya itu. Senenge nonton. Padahal cuman sedikit, setengah meter mungkin atau 1 meter dari depan rumahnya dia nanam, dan masya Allah. Sekarang lagi saya lihat itu, 15 loh langsung ikut, ya Allah. Karena di pinggir jalan, dan itu mengagumkan kita. Namanya fasawwa. Kita kalau masih belum lihat, betul mati kagum lah gitu. Semualah tanaman. Nanti atau apalah, kita beli kembatu, beli stroberi,
Ya, yang masih hijau ngeten tok niku. Mboten menarik, tapi lek sekira terus metu sampai buahe Allah gitu, senangnya kita. Pagi seneng dilihatnya, anggur juga gitu. Semuanya lah. Itu namanya fasawwa. Kenapa kok kita ini harus mensucikan Allah? Karena itu alladzi khalaqa fasawwa, sama dengan anak kita. Kita ini dilahirkan, ya, pertama terus Allah menciptakan kita. Tapi oleh Allah disiapkan semuanya. Nanti jadi apa nanti, dan nanti kekaguman kita. Memang semuanya ada, ya. Dan gantung modalnya. Dan yang menarik untuk kita pikirkan itu, ini harus ada kerjasama, ya. Karena gini, kita ini menjadi apapun sebenarnya tergantung dari wonten teori sosial namanya habitus. Habitus itu adalah pola fikir, pola sikap yang dibentuk dari lingkungan kita, baik mulai rumah kita, tinggalnya kita, dan seterusnya. Nah, itu nomor satu. Nah, jadi di mana kita tinggal, bagaimana orang tua kita mendidik, bagaimana orang tua kita membiasakan, tinggal di mana kita, berinteraksi dengan siapa kita, sholat di mana kita, semuanya itu membentuk namanya habitus kita. Oke. Gampangannya ya, saya mudahkan, tidak terlampau seperti di perkuliahan. Satu, nanti orang itu sukses atau tidak, ya, proses fasawwa itu satu tergantung dari habitusnya, yang kedua tergantung dari modalnya. Lah modal itu bukan hanya, kalau dulu orang berpikir modal itu cuma duit, enggak. Wonten sekarang itu modal sosialnya, modal kulturalnya, jaringannya dia dengan siapa, relasinya dengan siapa, model kulturnya kayak apa, dan seterusnya. Dan itu yang menentukan kesuksesan kita ke depan. Misalnya, jenengan kepingin mencetak anaknya mau menjadi katakanlah guru, atau tak dadekno profesor di universitas. Kalau pakai rumus hari ini, caranya bagaimana? Bentuk habitusnya dulu. Kira-kira orang jadi profesor itu yang dibutuhkan apa? Misalnya seneng moco, seneng nulis, maka dari rumah sudah harus dibiasakan begitu. Orang tuanya, anaknya, semuanya dibikin suasana yang terus menerus seneng moco. Kalau ngajak anak, ayo mampir ke perpustakaan, ayo mampir ke tuku buku, dan seterusnya. Sehingga kemudian di rumahnya nih kebiasaan begitu, dan itu pelan-pelan membentuk, diikutin kelompok, membaca, diikuti, itu namanya. Lah, kenapa banyak orang kadang tidak jadi ngambil jurusan iki tapi dadine, atau inilah yang paling terkenal ya, IPB. Ya. Orang anak IPB itu antik-antik, di perbankan, di mana-mana. IPB itu sampai terkenal dengan universitas yang meskipun anaknya jurusan pertanian, tapi nggak ada yang jadi petani. Nah, tapi di seluruh bidang wonten yang IPB ini, ya, yang menarik. Lah, salah satunya kenapa kok nggak bisa jadi itu? Atau kita lah ambil dulu jurusan Ustaz dulu Ustaz, psikologi, tapi saya inginkan kulo teng ekonomi loh, kok iso ngoten nih. Misalnya psikologi ekonomi, karena mboten matching tadi ini. Bawaannya mboten matching. Itulah yang menyebabkan kenapa anak dokter kata-katanya gitu tadi dokter. Kenapa? Karena memang pun terbentuk sejak awal. Kita kalau mau gitu harus ngoten. Ya. Kenapa misalnya anaknya orang petani kok bisa sukses jadi itu? Iya, karena dia kemudian mesti salah satunya dipindahkan. Ya. Misalnya anaknya bapaknya tani tapi kon tak pondok noleh dia leng gontor kono. Jadi punya habituasi yang berbeda kemudian, malah moco, malah disiplin, malah anu dan seterusnya. Dan itu modal dia untuk ke depan. Makanya nanti mboten cecek malih dari petani, karena memang lah kalau kita pikirkan itu kerjasama antara siapa? Kita wonten usaha nih, tapi juga ada ketentuannya Allah SWT. Kalau ndak jangan pikirakan lah ya lopo aku kok dileng gadang ya. Kenapa saya kok ndak lahir di Arab saja? Kenapa saya kok itu semuanya bagian dari fasawwa, maksudku loh. Dan kita ini kalau nonton-nonton, masya Allah, itu semuanya adalah bagian dari penyempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu karena mau dicetak oleh Allah jadi A,
maka dipersiapkan semuanya. Jenis keluarganya, bapak ibu, lingkungannya, semuanya agar nanti tumbuh maksimal. Ibaratnya itu. Sama lah seperti petani yang baik. Lek padi yo harus airnya sekian. Tanaman ini jok disiram tok mati, ndak pati seneng banyu wit-witan iki. Yang ini lihat, ngonten toh. Semua orang yang pertanian ngerti nih. Ustaz, lek bunga niki ndak banyak Ustaz. Ini sehari sekali cuman. Dan ndak boleh, ini kudu dilep niki. Niki lek mboten dilep, wah nggih mboten sae. Ngoten. Makanya dilep berapa hari sekali gitu. Dikasih air, ada yang enggak. Lah sama, kita ini kalau mikir kenapa ya kok bisa beda-beda. Itu bagian dari khalaqa fasawwa. Khalaqa fasawwa. Ya, itu yang pertama ya. Allah itu menciptakan kita dan menyempurnakan kita semuanya. Semua makhluk dan termasuk kita kalau kita mikirkan. Ya, kalau kita pikirkan. Walladzi, satu ayat lagi, walladzi qaddara fahada. Tidak hanya itu, yang kedua, yang ketiga adalah yang pertama khalaqa, yang kedua fasawwa, yang ketiga qaddara. Allah ngasih kadar, ngasih ketentuan. Ya, maksudnya yang pertama tentu ketentuan, kata para ulama, qaddara syaqawah was sa'adah, menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan. Qaddara arzaqahum wa aqwatahum wa hadahum li ma'ashihim, menentukan rizkinya, menentukan makanannya, ya, dan memberikan petunjuk kepada pekerjaannya, kehidupannya, dan seterusnya. Qaddarahum dzukuran wa inasan, menentukan dia akan menjadi laki-laki atau perempuan. Qaddara khalqahum fil arham, menentukan bentuknya di dalam rahim itu nanti jadi kayak apa, ini rambutnya warna apa, hidungnya bagaimana, itu semuanya qaddara. Khamisan khalaqahum lil jaza wa hudahum lil amal. Ya. Dia dikasihkan ditentukan bagaimana dia bisa nanti berbuat sehingga dia mendapatkan balasan dari Allah SWT, diarahkan dia sehingga dia bisa beramal. Itu semuanya bagian dari kata qaddara. Allah menentukan semuanya, kasih proporsi yang maksimal dari jasad kita, pikiran kita, semuanya namanya qaddara. Terakhir fahada. Jadi ada 4 hal yang nanti mungkin di pertemuan mendatang kita detailkan lagi ya, yang harus kita renungkan sehingga itu membuatkan kita bertasbih pada Allah SWT. Satu, Allah menciptakan kita, menyempurnakan kita, memberikan ketentuan takdir kepada kita, ketentuan apapun saja ya. Yang terakhir memberikan hidayah. Dan hidayah itu biasanya terbagi menjadi 3. Satu, hidayah yang sifatnya natural, biasanya disebut sifat instingtif. Ya, kita kalau mikir ya kenapa ya kambing itu kok ya tahu mana daun yang bisa dimakan, mana daun yang tidak bisa dimakan. Namanya itu hidayah yang paling rendah. Ya, diberikan pada hewan, dan kita karena juga hewan sebenarnya manusia juga, kita juga dikasih. Namanya insting. Ya, itu hidayah paling bawah. Kita tahu panas langsung, dingin langsung, dan semuanya. Badan kita itu langsung merespon itu. Seperti binatang sebenarnya kalau kita pikirkan. Masya Allah, minuman itu yang kita minum, kalau dia dingin nanti diangetkan oleh tubuh itu. Bukti, kalau kita minum kepanasan nanti juga didinginkan oleh tubuh. Kok iso saged ngoten nggih? Sopo sing ngandani ngono iku? Niku namanya hidayah tingkat pertama. Makanya tiang pipis, ngapunten nggih, orang pipis semuanya sama. Mboten wonten pipis meskipun dingin terus aduh jadi dingin air kencing saya, enggak, tetap aja. Suhunya tetap segitu orang kencing itu. Wah, musim panas, musim dingin tetap sama. Kenapa? Karena tubuh yang memproses. Sehingga minuman, makanan yang kita makan tetap bisa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Buktinya waktu kita kencing sama saja. Makanya mitos sebenarnya ojo ngombe adem gare lemu. Sebenarnya bukan adem sing gare lemu niku. Karena miningan dingin dicampur gulane ini sing gare lemu. Karena banyu dingin, banyu itu ndak punya efek nopo-nopo. Air itu tidak bisa menggembukkan atau ngurusaken. Tapi pun dadi mitos masyarakat. Ojo akan ngombe banyu adem gare lemu. Mboten asine.
Secara medis ngoten. Kenapa? Karena dingin itu biasanya lah dinginnya tambahi gula ya mesti tambah lemu, ngoten maksudnya. Itu kenapa? Karena tubuh memproses sendiri kok. Kita minum, boten jenengan mari minum dingin terus pipis dingin airnya, boten. Tetep mawon anget. Nggih, niku hebatnya tubuh kita. Sopo sing maringi ngoten itu? Huda, Allah, paling rendah. Yang kedua, petunjuk berupa akal. Kita bisa mendeteksi, oh berarti gini, oh ini begini. Itu yang kedua. Yang ketiga, petunjuk bersifat ruhaniyah. Dan ini diintervensi oleh Allah SWT, namanya Al-Quranul Karim. Yang dua, tidak ada intervensi. Ya, sudah dikasih oleh Allah. Otak kita dikasih, makanya kadang salah. Lah insting boten salah. Ya, tapi karena sudah otomatis. Tapi kalau ini harus dicerna dulu, lama prosesnya. Itu kalau kerja otak, dipikir ini, oh ini begini nih, tiba-tiba salah, diulangi lagi besok, baru sampai benar. Allah yang ngasih hidayah itu, namanya hidayah intelektual, tingkatan yang kedua. Yang ketiga hidayah spiritual. Ya, lah untuk urusan rohani itu yang paling tertinggi hidayahnya. Oleh Allah diintervensi, diturunkan Al-Quranul Karim sebagai hudan lil muttaqin. Lah kita ini hidup disiapkan itu oleh Allah. Khalaqa fasawwa qaddara fahada. Semuanya ada. Tidak hanya diciptakan saja, disempurnakan penciptaan kita, rambut kita, telinga kita, semua sempurna. Yang kedua, ditentukan proporsinya. Sampai proporsi semuanya, telinga kita, kemampuan mendengarnya sudah disetting, sampai tempat tinggal kita, orang tua kita, daerahnya di mana, sampai nanti jadinya apa, sampai matinya masuk mana dan seterusnya. Sebenarnya sudah bagian dari ketentuan Allah. Dan terakhir, Allah persiapkan hidayahnya. Mulai dari insting kita, otak kita, hidayah untuk meraih kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Kita disuruh bertasbih untuk itu semuanya. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan mendatang. Mohon maaf masih memang banyak teoritisnya berkenaan dengan tasbih. Tapi setelah itu nanti kita akan lebih detail lagi menjelaskan konsep yang diajarkan dalam surah Al-A'la insyaallah. Adanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.